akan membawakan sebuah cerita dongeng yang berjudul Batu Menangis karya Duyanto Djoko. Alkisah. Di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka hidup di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Semenjak ayah Darmi meninggal, hidup mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak meninggalkan sedikit pun harta warisan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh rumahan. Sementara putrinya, Darmi, ia merupakan seorang gadis yang sangat manja. Apapun yang dia inginkan harus dipenuhi. Selain manja, dia juga seorang gadis yang sangat pemalas. Kerjanya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Ia tidak pernah mau untuk membantu ibunya mencari nafkah. Ketika sang ibu mengajaknya untuk pergi ke sawah, dia selalu menolaknya. Nah, ayo bantu ibu bekerja di sawah, ajak sang ibu. Tidak, Bu, aku tidak mau pergi ke sawah. Nanti kuku dan kulitku kotor terkena lumpur, jawab Darmi menolak. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, Nak? Tanya ibu mengibas. Tidak, ibu saja sudah tua pergi ke sawah karena tidak mungkin ada laki-laki yang tepat dengan ibu yang sudah tua itu, jawab. Mendengar jawaban anaknya tersebut, sang ibu hanya bisa terdiam. Dengan perasaan yang sedih, ia pun berangkat menuju ke sawah. Sementara putrinya, Darmi, ia tetap berada di gubuk, terus bersolek dan mempercantik dirinya. Ketika sang ibu pulang dari sawah, si Darmi meminta uang untuk membeli alat-alat kecantikan. Bu, mana uang upahnya itu? Tanya Darmi. Jangan, Nak. Uang ini untuk membeli kebutuhan hidup kita hari ini, jawab sang ibu. Tapi Bu, bedaku sudah habis. Aku harus membeli yang baru, jawab Darmi. Kamu ini memang anak tidak tahu diri. Taunya hanya menghabiskan uang, tapi tidak mau bekerja, jawab sang ibu. Meskipun dia kesal, sang ibu tetap memberi uang kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika sang ibu pulang dari bekerja, Darmi meminta lagi uang kepada ibunya untuk membeli alat-alat kecantikan. Kejadian demikian terus terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, ketika sang ibu hendak pergi ke pasar, Darmi berpesan untuk dibelikan sebuah alat kecantikan. Namun, sang ibu tidak mengetahui alat kecantikan seperti apa yang dimaksud. Akhirnya, ibunya mengajak Darmi pergi ke pasar. Kalau begitu, ayo dengan ibu ke pasar, ajak sang ibu. Tidak, Bu, aku tidak mau pergi ke pasar bersama ibu, jawab Darmi menolak. Namun, setelah didesak, akhirnya Darmi pun bersedia untuk menemani sang ibu pergi ke pasar. Aku mau pergi ke pasar bersama ibu dengan syarat ibu harus berjalan di belakangku, jawab Darmi. Mengapa, Nak? Tanya sang ibu heran. Aku malu kepada orang-orang kampung jika harus berjalan berdampingan dengan ibu.
jawab Darmi. Mengapa harus malu, Nak? Bukankah aku ini ibu kandungmu? Tanya sang ibu. Lihat, seharusnya ibu berkaca. Lihatlah wajah ibu yang sudah keriput itu dan pakaian yang sangat kotor. Aku malu punya berantakan seperti itu. Jawab Darmi. Meskipun sedih, sang ibu tetap mematuhi perintah anaknya. Akhirnya, mereka pun berjalan menuju ke pasar. Si Darmi berjalan di depan, sementara sang ibu mengikutinya di belakang sambil membawa keranjang. Meskipun keduanya ibu dan anak, mereka terlihat sangat berbeda. Seolah-olah mereka bukan dari keluarga yang sama. Sang anak yang terlihat sangat cantik dengan pakaiannya yang bagus. Sementara sang ibu yang terlihat sangat tua dengan pakaiannya yang sangat kotor dan penuh tambalan. Di pertengahan jalan, Darmi bertemu dengan seorang temannya. Hei Darmi, mau kemana kamu? Tanya temannya itu. Ke pasar, jawab Darmi. Lalu, siapa orang yang ada di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Tanya temannya itu lagi. Tentu saja dia bukan ibuku, dia pembantuku. Jawab Darmi. Mendengar jawaban anaknya tersebut, sang ibu hanya bisa bersedih sambil terdiam. Mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Tak lama kemudian, Darmi bertemu lagi dengan seseorang. Hei Darmi, mau kemana kamu? Tanya orang itu. Ke pasar, jawab Darmi pelan. Lalu, siapa orang yang ada di belakangmu itu? Tanya orang itu lagi. Dia pembantuku. Jawab Darmi, mulai kesal dengan pertanyaan itu. Mendengar jawaban yang dilontarkan Darmi membuat hati sang ibu semakin sedih. Namun ia masih bisa menahan rasa sedihnya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Sampai pada akhirnya sang ibu berhenti dan duduk di pinggir jalan. Bu, kenapa berhenti? Tanya Darmi heran. Darmi terus bertanya, namun sang ibu tidak menjawab. Tak lama kemudian, Darmi mulai melihat mulut sang ibu komat kamit sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas. Apa sih ibu lakukan? Tanya Darmi dengan nada membentak. Darmi terus bertanya, namun sang ibu tetap saja tidak menjawabnya. Ia tetap berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka itu. Ya Tuhan, ampunilah dosa hamba yang lemah ini. Hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya. Doa sang ibu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Petir menyambar-nyambar dan suara bluetooth bergemuruh memekakkan telinga. Hujan deras pun turun. Pelan-pelan, kaki Darmi mulai berubah menjadi batu. Darmi pun panik. Ibu,
Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku, Bu? Ibu, mengapa kakiku tidak bisa aku gerakkan, Bu? Tolong aku, Bu, tolong aku. Tolong maafkan Darmi, Bu, maafkan Darmi. Darmi berjanji tidak akan melakukannya lagi. Maafkan Darmi, Bu. Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Perlahan-lahan, tubuh Darmi mulai berubah menjadi batu. Gadis durhaka itu hanya bisa menangis dan menangis, menyesali perbuatan. Sebelum kepalanya berubah menjadi batu, sang ibu melihat air mengalir dari kedua mata. Semua orang yang ada di tempat itu menyaksikan peristiwa. Tak lama kemudian, cuaca pun kembali cerah seperti sedia kala. Tubuh Darmi telah berubah menjadi batu. Batu itu mereka letakkan di pinggir jalan bersandar sehebat. Oleh masyarakat setempat, batu tersebut diberi nama Batu Menangis. Demikianlah cerita dongeng dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.